Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamat, amma ba'd. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, ketakutan, kesedihan dan juga kesulitan merupakan sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita menjalani kehidupan, kita ditakdirkan menjalani kehidupan, maka ketakutan, kesedihan dan kesulitan harus kita siap untuk menerimanya. Hal ini tentu disebabkan berbagai alasan. Di antaranya adalah kekhawatiran kegagalan, penolakan, kehilangan dan lain sebagainya, yang semuanya mendorong akan adanya ketakutan, kesedihan dan kesulitan dalam diri kita. Maka sahabat, perlu adanya solusi terbaik untuk kita bisa kuat menjalani kehidupan dengan ketakutan, kesedihan dan kesulitan yang memang harus kita laksanakan di dalamnya. Berlindung kepada Allah dalam setiap kondisi merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan merupakan solusi terbaik untuk menghadapi kehidupan kita. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai manusia, sebagai hamba Allah, kita tidak dapat menentukan baik dan buruk pada akhir yang akan kita hadapi nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aqimus sholata wa atuz zakata wa'tasimu billahi wa huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berlindunglah kepada Allah. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Sahabat, dalam ayat ini ditegaskan bahwa meminta perlindungan kepada Allah merupakan perintah yang disejajarkan dengan sholat dan zakat. Kita menjadi tahu bahwa wajib hukumnya bagi kita setiap hamba untuk selalu meminta perlindungan kepada Allah dalam setiap kondisi. Ya, setiap kondisi, tidak hanya ketika sedang dalam ketakutan dan kesedihan atau sedang dalam kesulitan saja. Akan tetapi saat kita sedang bahagia pun, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk meminta perlindungan. Ya, tentunya hal ini agar kebahagiaan yang sedang kita rasakan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita berlindung kepadanya. Maka sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, meminta perlindungan kepada Allah bukan hanya saja sebuah solusi agar supaya kita dijauhkan dari ketakutan, dijauhkan dari kesedihan dan kesulitan dalam menjalani hidup ini, tetapi juga poin utamanya adalah bahwa meminta perlindungan kepada Allah adalah perintah Allah yang wajib kita lakukan. Tentu itu berlandaskan dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hajj ayat 78 tadi. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya, beliau menampilkan pendapat Imam Qofal tentang pentafsiran daripada ayat di atas tadi. Beliau mengatakan, qala al-Qofal ay ij'alullaha ismatan lakum mimma tahdharun. Yang artinya Imam Qofal berkata, jadikanlah Allah sebagai pelindung bagi kalian dari setiap hal yang kalian takutkan. Bahkan sahabat, Syekh Nawawi Al-Bantani juga menampilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menukil pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan, wa qala Ibnu Abbas sallallahu al-ismata an kulli muharramat ay wala tatlubu al-i'anata fi kullil umur illa minhu ta'ala. Bahwa Ibnu Abbas berkata, mintalah perlindungan kepada Allah dari segala hal yang diharamkan. Artinya
Janganlah kalian meminta pertolongan dalam segala urusan kecuali darinya. Sahabat Sidik Anur Channel, tentunya dari dua penjelasan tersebut bisa kita tarik satu kesimpulan, bahwa pada hakikatnya tidak ada yang bisa memberi perlindungan dari apapun itu dalam kehidupan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa mengubah takdir, tidak ada yang bisa mengalihkan kesedihan kita, tidak ada yang bisa menghapus kesengsaraan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berlindung dari segala hal yang membuat kita tidak berbahagia di hidup ini adalah sebuah kewajiban. Dan tentunya sebaik-baik pelindung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sidik Anur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, ada 5 faedah yang didapatkan seorang hamba ketika meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala. Artinya meminta perlindungan kepada Allah bukan saja merupakan sebuah kewajiban, bukan saja merupakan sebuah solusi dari kehidupan kita, akan tetapi ada faedah yang terkandung di dalamnya. Hal ini sahabat dijelaskan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah. Beliau mengatakan, wa yastafidul abdu bil isti'adati khamsatu asya. Jadi ketika seseorang hamba meminta perlindungan kepada Allah, maka di dalamnya terdapat khamsatu asya, terdapat 5 faedah yang akan diraih oleh seorang hamba yang meminta perlindungan kepada Allah. Apa 5 itu? Ahaduha ats-tsabatu 'ala dini wal baqa. Yang pertama, memberikan keteguhan diri kepada kita dalam hal agama dan dalam hal keimanan kita. Ini merupakan faedah yang pertama yang kita dapatkan ketika kita meminta perlindungan kepada Allah. Iman kita, Islam kita akan teguh dan kuat kokoh menyertai kita. Yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wasani assalamatu min syarril li'aini wal ana. Dan yang kedua, faedah daripada ketika kita meminta perlindungan kepada Allah adalah selamat dari kejahatan setan dan kesulitan yang selalu menghantui kita. Luar biasa sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Sebuah janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang ingin kesulitannya terhapuskan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Maka ketika kita meminta perlindungan atas sesuatu yang menimpa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dijanjikan akan terhindar dari kejahatan dan juga terhindar dari kesulitan. Sangat luar biasa. Yang ketiga, faedah daripada kita meminta perlindungan kepada Allah menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah wasalisu ad-dukhul fil hisnil hasin waz-zulfa. Yang ketiga, faedahnya adalah kita telah memasuki ruang aman di dalam benteng yang kuat dan mendapatkan derajat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapatkan predikat zulfa, yakni derajat di mana kita dekat dengan Allah. Selama ini setiap tindakan yang kita lakukan bertujuan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan termasuk dari ini adalah meminta perlindungan kepada Allah akan mengantarkan kita pada derajat az-zulfa, yakni dekat dengan Allah. Selain itu, kita juga dibentengi oleh Allah fil hisnil hasin, benteng yang kuat agar supaya kita terhindar dari segala macam cobaan, dari segala macam kesengsaraan di dunia ini. Luar biasa. Selanjutnya yang keempat, faedah daripada meminta perlindungan kepada Allah adalah warabi al-wusul ila liqa'il amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Yang keempat tentunya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak dalam keadaan yang aman sentosa, berkumpul bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang yang soleh. Ini adalah sebuah prestasi yang semuanya
adalah diidam-idamkan oleh kita sebagai hamba Allah dan tentunya sebagai makhluk Allah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, selanjutnya faedah yang kelima, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, yang kita dapatkan adalah wal khamis nailul ma'unati rabbil ardi was sama. Yang kelima adalah mendapatkan pertolongan dari Allah tentunya, yakni Tuhan yang menguasai bumi dan Tuhan yang menguasai langit. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, itulah betapa pentingnya kita meminta perlindungan kepada Allah, selain merupakan kewajiban kita karena berdasarkan perintah Allah, juga merupakan solusi dari berbagai macam aneka kesulitan yang kita dapatkan di dunia ini. Tentunya ada faedah yang kita dapatkan ketika kita minta perlindungan kepada Allah. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, demikian pentingnya kita mohon perlindungan kepada Allah sebagai seorang manusia, maka kita tentu menyadari bahwa setiap kekuatan, kekuasaan, pilihan, dan semua yang terjadi dalam diri kita ada batasnya. Kita mempunyai kekuasaan untuk berbuat sesuatu, tapi kekuasaan kita untuk melakukan sesuatu terbatas dengan sifat kita yang manusia. Apa itu? Sifat ketidaksempurnaan. Maka dari itu, mari kita sadari bersama bahwa kita tidak mungkin bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan dan perlindungan dari Allah. Kita tidak mungkin bisa mengerjakan amal baik, kita tidak mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang bermanfaat bagi kita kecuali atas kehendak Allah. Maka berlindung dari Allah sesuatu yang harus kita laksanakan. Sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hanya Allah yang bisa membuat kita mudah dalam menjalani kehidupan, ya, terutama dalam menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Tanpa perlindungan Allah, la haula wala quwata illa billah. Sehingga mari kita jaga, kita rawat ketakwaan kita kepada Allah, agar setiap hal yang kita jalani mendapatkan kemudahan dari Allah. Ini sesuai dengan firman Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah dalam surat At-Talaq, beliau mengatakan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Maka pada intinya, dengan meminta perlindungan kita kepada Allah agar supaya kita mampu untuk iman kita, Islam kita, ketakwaan kita ditancapkan dalam hati kita, maka pada intinya kita akan mendapatkan yusron, sebuah kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan dalam melakukan sesuatu yang membuat kita berat mungkin kita jalani di hidupan ini. Maka sahabat yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, teruslah kita berusaha untuk selalu berbuat baik dalam masa kehidupan kita dengan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, tidak bosan-bosannya mari saya mengajak untuk subscribe, like, dan komen, juga share video ini agar bermanfaat kepada yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.